Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 15 Juni 2025 dengan judul Apakah Lingkungan Anda Membunuh Anda? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Anda pernah mendengar tentang Pavlov dan anjing-anjingnya? Setelah membiarkan mereka mencium bau daging sambil mendengarkan bel, dia menemukan bahwa suara bel saja bisa menyebabkan air liur keluar. Hal serupa juga bisa terjadi pada tubuh Anda. Segala sesuatu di lingkungan dapat menimbulkan respon otomatis setelah tautan dan ingatan sudah dibentuk. Pasien kanker, setelah kembali ke klinik tempat mereka menerima kemoterapi, kadang-kadang akan kembali merasakan efek samping pengobatan meskipun tidak mendapatkan pengobatan. Gambar di dalam ruangan, wewangian yang dikenakan oleh anggota staf, atau bahkan suara musik, semuanya berperan. Penelitian menggarisbawahi mengapa penting untuk memperhatikan apapun di rumah atau tempat kerja yang mungkin berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Kita semua akan ingat di mana kita berada ketika kita mendengar terjadi serangan World Trade Center di New York. Mereka yang berada di sana akan melakukan lebih dari sekedar mengingat. Pengingat sekecil apapun bisa memicu respon stres yang sama yang mereka alami selama serangan itu. Hasil ekstrimnya adalah kondisi yang disebut Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Semakin banyak emosi dikaitkan dengan suatu peristiwa, semakin besar kemungkinan itu akan meninggalkan kenangan permanen di otak kita. Kita hidup di antara pemicu baik yang tidak sehat maupun yang sehat. Itu sebabnya orang mengingat pernikahan. Untuk kesehatan yang optimal, ciptakan lingkungan yang mengingatkan Anda akan hal-hal positif. Hapus hal-hal yang mungkin memicu kecemasan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan wilayah pribadi Anda, baik di rumah dan di tempat kerja Anda. Apakah lingkungan sekitar Anda ceria dan sehat? Apakah itu adalah tempat-tempat yang memelihara jiwamu dan menyegarkan semangatmu? Apakah Anda merasa tenang dan bahagia ketika Anda berada di dalamnya? Apakah mereka memberi Anda kenyamanan, menawarkan Anda kesempatan untuk berkembang dan memberi Anda rasa damai? Sebelum kematiannya, Henri Matisse, pelukis besar Prancis modern, menghabiskan berbulan-bulan terbaring di tempat tidur karena kanker usus besar. Keluarganya memindahkan tempat tidurnya sehingga dia bisa menikmati pemandangan pedesaan dari jendela kamar tidurnya. Lebih penting lagi,
Mereka terus mengubah apa yang ada di kosen jendelanya agar ia bisa terus terinspirasi untuk melukis. Dia membuat beberapa potong karya terkenal dari tempat tidurnya. Mengapa tidak mengambil contoh dari keluarga Matisse? Tambahkan sedikit bumbu visual ke ruangan Anda. Coba pikirkan, semakin dekat kita menjadikan lingkungan pribadi kita seperti rumah taman yang asli, semakin banyak manfaat yang akan kita rasakan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.